Astaghfirullahalazim, positive people. Ini kabarnya ini bukannya PNS dulu yang pindah ke IKN gitu, kayak malah justru PSK yang ternyata sudah terlebih dahulu pindah di ibu kota Nusantara. Waduh, waduh. Loh kok bisa gitu ya? Nah, ini soal pemindahan PNS, ASN gitu kan ke IKN ini kan emang belum pasti gitu ya kan. Kemarin sempat katanya sebelum Lebaran atau pas Ramadan gitu kan ya, terus mundur-mundur lagi, terus ini direncanakan Juni gitu dan lain sebagainya. Terus gue sempat kemarin lihat video katanya ada apa namanya PNS atau ASN yang mulai pindah ke IKN. Nah, itu kalau nggak salah setelah ditelusuri adalah itu emang PNS yang memang bekerja di IKN gitu loh. Memang yang ditugaskan bekerja di IKN. Nah, selama ini mereka di Samarinda atau di mana gitu, terus baru mulai tinggal di IKN. Tapi maksudnya yang PNS ini nih keseluruhan PNS kementerian ya, maksudnya nggak cuma segelintir orang gitu kan ya, nggak segelintir PNS, tapi seluruh kementerian yang rencananya akan dipindahkan ke IKN dan yang belum tahu kapan gitu kan. Kalau dengar dari rapat DPR kemarin dengan otorita IKN dan Menteri Pan-RB kalau nggak salah gitu kan ya. Kalau Menteri Pan-RB itu minta berencananya Juni gitu kan, kalau nggak salah sih ya, Juni atau Juli gue lupa gitu kan. Tapi DPR itu minta agar ketika pindah emang sudah siap semuanya gitu kan, termasuk yang berkeluarga. Nah, ketika PNS, ASN belum pindah ke IKN, tapi rupanya PSK ini dikabarkan malah sudah pindah ke sana terlebih dahulu. Waduh, ini kok bisa nih? Wah, gimana nih? Kita reaction dulu pemberitaannya Positive People dari akun Instagram Emis gitu, 4 Maze gitu kan. Yang memberitakan gini, marak prostitusi di IKN, banyak PSK datang ke IKN dari luar daerah untuk bisnis open BO. Satpol PP Penajem Pasir mencatat sebagian besar PSK berasal dari luar daerah seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung dengan sasaran utama para pekerja IKN yang jauh dari keluarga. Itu pemberitaan ya Positive People. Kita coba baca captionnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Penajem Pasir Utara PPU menyebutkan praktek pelakian marak di kawasan sekitar ibu kota Nusantara. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP PPU Rahmadi menyebutkan laporan dari masyarakat terus berdatangan, terutama dari desa Bumi Harapan. Menurutnya praktek ini dilakukan melalui aplikasi hijau dan para pekerja seks komersial atau PSK kerap beroperasi di guest house karena tarif sewa yang tergolong murah. Tarif layanan bisa mencapai 300.000 hingga 500.000 sekali transaksi dan dalam sehari bisa melayani beberapa pelanggan gitu ya. Hampir semua guest house di Bumi Harapan ada praktik prostitusi online. Kami sudah 2 kali lakukan penggerebekan, tapi setelah dipulangkan mereka tetap muncul di aplikasi dengan berbagai tarif. Ini sangat mengkhawatirkan, ujarnya pada Senin 22 April 2025. Satpol PP mencatat sebagian besar PSK berasal dari luar daerah seperti Makassar, Bandung, Surabaya dengan sasaran utama para pekerja IKN yang jauh dari keluarga. Begitu Positive People. Aduh. Ini gimana nih? Ini ibu kota Nusantara ini bakal steril nggak nih dengan hal-hal kayak begini atau ya nggak ngerti juga gitu ya. Langsung aja kita lihat respon dari netizen ini bakal seperti apa gitu kan ya. Yang komen di akun Miss ini gitu ya. Ternyata betul IKN membuka lapangan pekerjaan baru gitu ya. Akhirnya IKN ada fungsinya gitu ya. Ada yang komentar emot ketawa. Ibu kota Niani. Aduh. Jangan-jangan kamar-kamar buat ASN disewain gitu ya. Seperti yang dikatakan Simul, banyak investor berdatang gitu ya. Radar 100 meter semua gitu. Ekonomi harus berputar Pak gitu ya. Ya Tuhan, kok begini-begini amat negeri loh jinawiku ini gitu ya. Namanya juga UMKM gitu ya. Sesuai janjinya membuka 19 juta lapangan kerja baru. Ada buzzer RP, relawan bayaran, teman bayaran gitu ya. Lapangan kerja baru gitu ya. Akhirnya pemerintah buka lapangan pekerjaan gitu ya. IKN membuka UMKM gitu ya. Ini bener gak sih? @habib.empet nanya serius nih gue dengan ada Doraemon. Innalillahi gitu ya. Belum
BUMN belum buka kantor, swasta udah duluan. Seketika para wanita yang bangga kekasihnya kerja di IKN panik gitu ya. Anjir parah, sekalian aja bikin lokalisasi gitu ya. Muter ini sound full pas di depan atasan gitu ya. Up gitu ya. Hilirisasi. Ani-ani nggak mati-mati heran gitu ya. Investor daging mentah. Waduh. Wak-wak niatnya jadi ibu kota malah jadi tempat cipimiu gitu. Bawa istri sih lebih worth it, soalnya lebih hemat dan halal kalau jajan sama mereka. Boros hitunglah sekali buket 500k dalam sebulan dikali 4 wak-wak tekor gitu. Walah, jadi ini yang namanya dampak positif IKN, positif HIV baru modal lu pada gitu ya. Alhamdulillah lapangan pekerjaan baru terbuka gitu. Terus terjadilah tempat, waduh, takut banget gitu ya, ada suruh gaya aja yang kerja di IKN gitu. Lumayan berbagi rezeki. Waduh, rezeki lendir gitu. Oh, beneran banyak investor gitu. Nambah beban pemegang program HIV di sana gitu ya. Hoax nih pasti itu. Waduh. Casino Royale, kode nuklir min gitu. Satu di antara presiden terburuk dunia dan masih berlanjut, kampret gitu. Wah, mentes Jawa berasa sepi, ternyata lari ke situ gitu. Bandung dilawan gitu. Waduh. Aduh. Itu dia tadi positif people. Komentar-komentar dari warganet ini tentu mengejutkan ya. Terus ternyata aduh, sampai udah ada yang pada pindah ke sana melihat peluang banget itu bekerja di IKN. Jadi ini perlu ketegasan juga pastinya dari pemerintah setempat, dari otorita IKN dan lain sebagainya. Tadi ini kan beritanya juga udah dikonfirmasi ke Satpol PP Penajem Pasar Utara gitu kan. Terus ini juga menjadi kewaspadaan gitu ya buat istri-istri yang suaminya mungkin bekerja di IKN gitu kan ya. Tolong nanti dicek dulu kesehatannya, kan takutnya gitu kan ya, takutnya ada something gitu kan ya. Bukannya tidak percaya, tapi kan lebih baik dipastikan kesehatannya, karena ya takutnya kalau udah tertular penyakit yang HIV misalnya atau dan lain sebagainya kan ya bisa rusak semuanya, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau menurut Positive People ini gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya terima kasih yang udah subscribe Aksa Nation dan terus dukung Aksa Nation agar memberikan reaction dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, isu sosial, politik, dan lain sebagainya. Terima kasih. Salam hangat buat semuanya. Katanya bakal ada kejutan nih di bulan Mei ini. Wah, ada apa nih? Ada gebrakan apa? Tunggu aja di Aksa Nation pastinya ya. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Terima kasih. Salam buat semuanya. Wassalamualaikum.